صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وعلى آله وصحbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, berikan kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Selawat berangkai kali salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Rasul pilihan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau, syafaatnya yang diharapkan yang amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, apa kata beliau, di antara sejumlah wasiat Luqman kepada anaknya adalah, kata Luqman ini bukan nabi, tapi nama dia termasuk di dalam Al-Quran. Maka di situ dibilang Quran surah Luqman. Di antara sejumlah wasiat Luqman kepada anaknya adalah, wahai anakku, bergaullah dengan para ulama. Luqmanul Hakim, wahai anakku, bergaullah dengan para ulama. Anak ini banyak. Ada anak jasad. Arti anak jasad itu ayah dan anak. Ada namanya anak ruh. Maka yang paling bagus meneruskan keturunan itu, kemursidan itu, ataupun ijazah mentalkinkan itu anak jasad dan anak ruh. Dia anak jasad, anak kandung, dia juga anak ruh. Arti anak ruh itu dia murid pula. Sebaik-baiknya meneruskan apa? Meneruskan tentang penalkinan itu sebaik-baiknya adalah anak jasad dan anak ruh. Artinya dia anak kandung, dia juga anak murid. Itu sebaik-baiknya. Tapi kadang tak bisa juga dicapai oleh itu. Mana sejarahnya? Sejarahnya Syekh Tolha. Kita kan silsilah kita kayak Haji Ahmad Sohibul Wabah Haji Arifin, naik ke atas Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, naik ke atas Syekh Tolha kali Sapu Cirebon. Jadi di dalam wasilah itu, dalam hukum Jumaan, dia namanya Syekh Tolha kali Sapu Cirebon. Kenapa dibilangkan kali Sapu Cirebon? Karena dia diutus oleh gurunya Ahmad Khatib Sambas itu untuk berdiam di Sungai Cirebon. Kali itu kan sungai. Jadi karomahnya Syekh Tolha ini ada punya karomah. Karomah dia itu namanya wali-wali Allah. Tapi kepatuhan dia kepada gurunya lebih utama lagi. Diberikan oleh gurunya untuk menjaga Sungai Cirebon. Di situ semua banyak buaya-buaya. Banyak buaya ini. Jadi kalau dia mau menyeberang ke darat melewati sungai itu, dia taruh titi. Apa titi dia? Begitu naik jalan, naik buaya. Di titinya buaya. Macam mana karomah? Jadi kalau kita pikirkan secara lahiriah, betul lah Syekh Tolha itu yang meniti. Awas ya, ini tasawuf. Secara lahiriah, secara syariat ya, bahwasanya yang menjalani meniti buaya itu Syekh Tolha. Tapi pada hakikatnya la ilaha illallah itu juga ya. Hakikat dari la ilaha illallah apa? Inti dari la ilaha illallah apa? Allah. Itu main tasawuf. Jadi kalau pada lahirnya hebat kayak kali Sapu Cirebon, ada dia hebat. Ada dia hebat. Jadi begitu juga dengan kita. Hebat sebuah tak ada.
yang ada pada diri kita ini la haula wala, nah itulah yang kita buat. Tidak ada keilmuan kita, tidak ada kehebatan kita, ada la haula wala. Ada pun diberikan oleh Allah kita ilmu, syukuri. Di antara sejumlah wasiat ya, lanjutkan lagi lupa. Jadi Syaikhul Hadi juga punya anak. Dia punya anak kandung. Dia punya anak, tapi anaknya tidak bisa meneruskan kemursidan dari Syaikhul Hadi. Tak bisa. Kenapa? Mungkin Allah akan menghendaki. Karena apa? Syaratnya tidak cukup. Ilmu tidak banyak, nak wara, nak alim, banyak mengetahui, fikih mesti paham. Fikih mesti paham. Arti mesti fikih itu mesti paham. Kata Imam Ghazali itu yang wajib-wajibnya kau pelajari dulu. Yang wajib-wajibnya kau pelajari dulu. Yang wajib-wajibnya kau pelajari dulu. Rukun wudhu dan segala macam. Ada banyak lain-lain nanti belakangan nyusul. Jadi yang betul-betul siapa? Abah Sepuh. Adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Rahmat. Setelah Abah Sepuh siapa? Abah Hamad. Setelah Abah Hamad siapa? Tak ada lagi. Tunggulah. Jadi jangan kita terpancing ya. Lanjutkan aja. Di antara sejumlah wasiat Luqman kepada anaknya adalah, wahai anakku, bergaulah dengan para ulama dan dekatlah engkau dengan kedua lututnya. Dekatkan. Apa maksudnya? Dekatkan kedua lututmu kepada lutut dia. Berarti dekatkan. Ini lutut kita, itu lutut dia. Dekatkan. Apa maksudnya? Belajar apa? Baik. Talqin. Kalau belajarnya jauh. Ini kata Luqman Hakim tadi, begitu dia berwasiat kepada anaknya. Wahai anakku, bergaulah dengan para ulama dan dekatlah engkau dengan kedua lututnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati. Bagaimana Allah menghidupkan hati? Melalui guru. Bukan guru itu, awas. Jadi jangan kita beranggap hebat guru itu. Sudah. La haul ke situ begininya. Jadi kalau guru itu beranggap dia berilmu, aduh, kacau lah. Nah, jadi kan banyak kan kita dengar gitu kan, dia hebat bukan. Tapi Allah menghendaki dia. Dia dikehendaki oleh Allah. Kalau kita tidak, belum tentu Allah tunda. Tapi kalau Allah tunda, tak merawat, tak bisa. Memang dikasihnya. Walaupun kita kerja bangunan, walaupun tukang paling, walaupun segala macam, bukan itu pandangan. Bukan dipandang oleh Allah ke baju kita, ke pihak kita. Bukan. Kalau kita perhatikan jangan dia, biasa aja dia. Tapi tertutup auratnya. Tapi dia diberikan oleh Allah hidayah, tak bisa kita nak macam-macam. Tak bisa. Kalau Allah berkata itu mudah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati. Jadi kenapa kita ni datang ngaji ni untuk apa gunanya? Untuk ngecas. Macam baterai kita soak. Misal dari malam Jumat semalam kita ni zikir ni, ataman. Jadi mulai malam Selasa, di malam Rabu, malam Kamis, Siang. Maka di malam Jumatnya dilebur. Walaupun dia tak ada celengan dia, tapi dilebur lah. Ilmunya sudah saya kasih. Istighfar. Awas ya, istighfar kita tu hati-hati tu, dipegang terus tu. Jangan istighfar kita hanya lisan, tarik betul-betul dia. Astaghfirullah Al-Ghafurur Rahim. Lebur dia. Astaghfirullah, naik nota Nur Ilahi Al-Ghafurur Rahim. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dilebur dengan istighfar.
Jadi kalau sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki dilebur dengan istighfar, ada dosa tidak lagi di situ? Tak ada. Kalau sudah tak ada dosa, berarti tembuslah zikir kita ke kehadiran Allah. Tapi kalau tidak pandai kita membuang dosa itu, jadi waktu kau la ilaha illallah itu berdosa, bagaimana mau ketemu dengan Allah? Ilmu dalam tariqah itu. Astaghfirullahaladzim. Hari 3 kali. Kenapa tidak astaghfirullahaladzim? Kenapa orang tariqah itu astaghfirullahaladzim? Melebur dari situ. Begitu dia sudah ditariknya istighfar itu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya berselawat itu bukan kepada Nabi Muhammad yang di Madinah Al-Munawwarah saja, bukan itu. Itu pun dia juga karena itu memang Nabi kita. Tapi yang dimaksud dengan berselawatkan diri itu bagaimana? Bagaimana cara berselawatkan diri? Kita hanya tahu kita berselawatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu aja sebagai lisan saja. Kalau bercerita pahala betul. Tapi masalah engkau nak sampai kehadirat Allah itu, bagaimana cara engkau menselawatkan dirimu? Karena tubuh Muhammad itu ada pada diri. Maka wajib talqin, maka ditembus tuh, maka dibuka dia pintu-pintu setan di situ. Pintu-pintu setan itu ditutup di situ. Maka dibukalah pintu-pintu kerahmatan Allah itu. Makanya dada ini adalah gudangnya rahmat. Makanya kalau orang sudah bertorikoh, malu dia itu untuk buka baju itu. Tengok orang itu sibuk dia masuk dalam. Tapi kalau ada orang tak apa kan, karena tidak dipandang orang. Malu dia. Kenapa? Karena di dada itu adalah gudangnya rahmat Allah di situ. Ada latifah-latifah di situ. Kita harus menarik zikir itu coba. La ilaha illallah. Kemana perginya? Kan putaran situ itu juga. Dilebur. Yakin aja dengan zikirnya, yakin aja, jangan tak yakin. Kalau tak yakin tak jadi. Iya tidak. Tak mau begitu. Kalau tak yakin tak bisa. Bertorikoh ini mesti yakin. Fadzkurni azkurkum, ingatlah kau kepadaku, kata Allah. Coba. Kalau sudah Allah bilang gitu, fadzkurni azkurkum, ingatlah kau kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Nah, bagaimana cara kita waktu menghentakkan zikir itu ingat kepada Allah? Kadang-kadang kan kita waktu zikir itu hanya lafaz la ilaha illallah saja keluar, tapi ingatan kita tak ada. Maka kata Imam An-Nawawi menyebut dan mengingat yang afdal. La ilaha illallah. Denyut itu dah ingat tuh. Tapi nak menunjukkan qalbu itu perlu latihan. Kalau sudah qalbu itu ingat dan terus pada Tuhannya, maka kita buka kitab Miftahus Sudur karangan Abah Hanom. Kenapa kalau orang yang sudah kena zikir itu tak banyak dia la ilaha illallah secara jahat lagi? Tak banyak. Mainkan di dalam aja, ban dalam aja dimainkan. Karena tidak ada sak lagi dari situ. Awas ya, tak ada saknya lagi dia, tak ada was-wasnya lagi dia, tak ada prasangka tak ada lagi. Tapi bagi kita yang awam, yang belum duduk di situ, keraskan zikir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pandang jalannya. Jangan hanya lisanmu yang la ilaha illallah tapi tidak ada jalannya. Karena yang berjalan itu bukan lisan. Saya ingat almarhum Tuan Guru Syekh Haji Abdul Ghani Sam, ya. Kalau kaya aku tak jamin, tapi kalau senang insya Allah. Gimana? Kita kan mencari kaya pun tak senang. Kita kan mencari senang. Kalau ada senang apa? Tenang. Fadzkurni azkurkum, ingatlah kau kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Kata Allah iman.
Memang kita dikasihnya ujian dulu. Oh, nak naik peringkat tinggi, dia dikasih lebih berat lagi. Tapi tidak yang kita jangkau itu tidak takkan dilebihkan oleh Allah ya. Macam kita sekolah, mau sekolah, mau naik kelas, mesti ada MK NAS, mesti ada ujian di situ, coretan di situ mesti ada. Laluilah, insya Allah yakinlah dengan kebesaran Allah. Kalau kita sudah mensandarkan diri kita kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, kita hanya Engkau ya Allah. La taharrakum daratan illa biiznillah. Tiada bergerak satu jarak pun tanpa izin Allah. Kalau Allah tak izin, bagaimana pun tingkat usahamu tidak. Yakin? Tapi engkau jangan tak berusaha, Allah juga marah. Karena Adam itu diturunkan oleh Allah itu menjadi khalifah itu sebagai pemimpin. Kau buatlah contoh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam waktu dia disuruh Allah bangunkan perahu, apa Allah mengantarkan papan langsung? Tidak. Nuh, kau buat perahu. Kau buat perahu. Kata Nabi Nuh, ya Allah, macam mana aku bawa perahu? Kau tanamlah pohon. Maka berapa umur Nabi Allah Nuh? 1000 tahun. Berarti dia menanam pohon tuh berapa ratus tahun ditanam pohon itu dibuatnya. Ikhtiar tidak ya. Tapi kata hikam, jangan usaha dan ikhtiarmu itu menjadi bekas. Awas. Tetap akal dan ikhtiar, usaha dan ikhtiarmu tetap Allah juga bercampur tangan di sini. Maka syukuri, waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kau kepadaku, jangan kau kufur atas nikmat. Banyak nikmat Allah yang kita berikan. Banyak betul nikmat Allah. Tapi kadang-kadang kita tak merasa, tak kita rasai. Di antara sejumlah wasiat Luqman kepada anaknya adalah, wahai anakku, bergaulah dengan para ulama dan dekatlah engkau dengan kedua lututnya. Maka duduk sama ulama aja pun menjadi ibadah. Makan sama ulama pun menjadi ibadah. Cerita sama ulama pun menjadi ibadah. Apalagi menuntut kepada ulama. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Kamil bin Ziyad dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Kamil bin Ziyad, wahai Kamil, ilmu itu lebih baik daripada harta. 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 Ilmu itu memeliharamu. Ilmu itu memeliharamu. Di mana ilmu itu memelihara kita? Duniakah atau akhiratkah? Atau dunia dan akhirat? Fit dunia wal, berarti dunia akhirat. Contoh dulu. Misalnya kita nih ngambil ilmu kebal, misal kita pelajari tidak ilmu itu? Kita pelajari, menjadi tidak? Jadi, berarti dipelihara ilmu tidak kita? Itu cerita dunia dulu. Kalaulah ilmu yang ini nih, makanya kalau orang thariqah itu dia tidak mau dia belajar kebal apa segala tidak ada. Terhalang dan terdinding dengan Allah karena dia merasa lebih hebat. Makanya almarhum ayah guru ini sering dia bilang, kalau ada ilmu keduniaan buang, karena terhijab engkau nanti. Kenapa? Karena engkau merasa yang lebih hebat. Buang. Yang ada pada dirimu itu la haula wala, buang. Kosongkan dalam itu, ambil ini hal. Kedekatan dengan Allah lebih hebat lagi. Kedekatan kita dengan Allah lebih hebat lagi. Kadang-kadang kita bisa sampai secepat mungkin itu tanpa dilihat orang. Kita bicara pelan. Contoh ayah guru dulu. Siapa yang intip-intip dia jalan gitu kan? Kalau kita intip, saya sering intip. Begitu saya intip, dia pulang pelan jalan. Tapi begitu tak saya intip, begitu sampai nyambung, udah sampai rumah. Bila-bila dia nyebrang. Dan itu bukan rekayasa saya, tidak. Memang bukti. Maka guru-guru itu banyak karomahnya. Guru-guru thariqah itu banyak karomahnya. Tapi karomah dia itu tak tunjukkan. Karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani,
karomah kalau dia berkeinginan dengan karomah itu adalah haidnya laki-laki. Awas, kalau kita nampak karomah jangan tunjukkan, karena karomah itu adalah haidnya kaum laki-laki. Bukan itu yang dituju, bukan karomah yang dituju. Yang dituju adalah ilahi kata Rasul. Sesungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk dan selalu menunjuki siapa yang memintanya. Tak ada kebanggaan melainkan pada ahli ilmu, pada ahli, bukan orang berilmu, para ahli. Lain dia, berilmu hebat, udah ahli di atas itu lagi. Maka kata Ali bin Abi Thalib berkata kepada Kamil bin Zaid demikian. Kemuliaan setiap orang pada apa yang dia ahli menunaikannya. Orang-orang bodoh terhadap ahli ilmu selalu memusuhinya. Kata Ali, orang-orang bodoh terhadap ahli ilmu selalu memusuhinya. Orang-orang bodoh itu kepada orang berilmu itu dia tak suka. Awas. Siapa yang ngomong? Ali bin Abi Thalib. Jadi ilmu apa yang kita cari? Kesimpulan terakhir. Ilmu apa yang kita cari? Maka ada dalam kitab Nurun Nafis di sini, malam yadri. Siapa yang belum pernah merasa pasti tidak tahu. Ya, malam yazuk lam yadri. Siapa yang belum pernah merasa pasti tidak tahu. Jadi kalau dia tak pernah merasa, bagaimana nak bercakap? Dia bilangkan kolak itu sedap, cuman rasa sedap. Bisa kita ceritakan? Tak bisa. Paling-paling ditanya orang cuman kolak sedap, mantap. Bagaimana bercakapnya? Tak bisa. Itulah rasa. Cuma rasa kedekatan kita dengan Allah ini kita cari. Saking dekatnya kita dengan Allah. Saking dekat. Jadi dalam kitab Haji Abdul Aziz Ambulu, bagaimana engkau melihat matahari itu? Bisa safar melihat matahari? Bisa? Bohong. Siapa yang bilangkan bisa melihat matahari bohong? Apa yang bisa kau lihat itu? Cuma cahaya. Berarti terdinding matahari itu dengan cahaya. Begitulah kita dengan Tuhan kita. Saking nyatanya diri kita ini terlindung Allah. Maka apapun pembuangnya, pembuang keagam, tak ada yang lain zikirnya. Apa zikirnya? La ilaha illallah. Bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan Allahu akbar. Tapi banyak orang yang tak mau nak mengamalkan la ilaha illallah. Waktu nak mati besok dibisikkanlah. Kita ni kalau sudah mantap zikir kita besok. Itu kan ini kan kita cari, ini kan bekal mati. Yang kita cari ilmu ini kan bekal mati. Bukan ada yang lain, bukan mati. Kalaulah sering kita dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering. Nanti waktu nak menghadapi maut. Begitu juga dengan aku ketika aku menghadapi maut. Seandainya aku memang dicabut oleh Allah, jangan segan-segan juga kalian membisikkan di kupingku. Apa itu? La ilaha illallah. Sekali. Jangan bertubi-tubi gitu ya. Begitu juga kalian kalau juga menghadapi suatu maut. Apabila aku bisikkan dalam kuping kalian, kalau memang kalian dulu sering mengamalkannya, selamat mati. Kunci menghadapi maut bukan dalam kubur, bukan di dalam barzakh, bukan di mahsyar, bukan di mizan. Menghadapi sakaratul maut. Bukan aku minta mati, tidak. Mana tahu itu umur kita kan tak tahu. Tapi dikala pula aku pula menghadapi fana, janganlah pula tentang aku demam pula, aku tahu dengan pula. Selako ada pula. Pas dia mau sikit lah, aku belum nak mati. Tapi kalau sudah aku nanti tak kabar lagi, fana, arti fana aku tak nampak lagi. Hanya mataku saja yang terbuka. Bisikkanlah, walaupun dia seorang pemuda. Walaupun dia seorang pemuda.
Tapi jangan sering sekali tadi. Jangan dibilang Tuan ikutin aku ya, jangan. Ustaz ikuti saya, jangan. Langsung saya dibisikkan karena hadisnya sahih. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang hendak meninggal dunia itu dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi hadis ini banyak orang yang tak paham. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah atau talkinkanlah orang yang hendak meninggal dunia itu. Dalam hadis ini konteksnya adalah seperti ini. Ketika orang menghadapi maut aja baru menceritakan la ilaha illallah. Dia keliru. Karena dicakap Rasulullah itu tak dihayat di dalam. Talkinkanlah atau ajarkanlah orang yang hendak meninggal dunia. Kita ini hendak meninggalkan dunia enggak? Kan hendak meninggalkan dunia, tapi entah kapan. Wallahu a'lam. Siapkan aja, cadang aja, tabung aja. Tabung aja. Kalau memang asik kita la ilaha illallah, ikut kita la. Walaupun dia memang la juga, walaupun kita hanya mengucapkan la, guru tadi atau siapapun yang membisikkan la ilaha illallah, la kata kita mati dia, jannah. Padahal hakikat la itu tiada. Makanya zikir kita tidak kita putuskan dengan kalimat la. Kita waktu zikir juga, ikut zikir ni, la, ikut, tasdik tidak? Apa itu tasdik? Jangan, la, berarti tiada. Tak ada Tuhan yang ada engkau, tidak bisa. Tapi menghadapi maut, hakikat la itu tak ada lain adalah dia. Awas. Tapi memberhentikan waktu kita zikir itu la ilaha illallah. Ataupun dihabiskan dia la ilaha illallah. Selesai dia. Jangan dia la putus dari situ. Ada. Berarti arti la itu apa? Zikir jangan juga kita anggap sepele. Anggap sepele. Kalau ada ilmunya tak bisa. Fas'alu ahzikri in kuntum ta'lamun. Tanyakan kepada ahli. Nah, semuanya pada jemaah di Wanal Awal biasanya. Orang-orang sudah ngambil talqin zikir sama ayah guru. Saya kan rapat sama beliau. Yang mati itu insya Allah. Tapi yang durhaka itu wasol. Gugur dilawan. Gugur ditinggalkan. Jangan. Walaupun tak hadir kau mengaji, walaupun lama kau tak datang, jangan kau tinggalkan gurumu. Laulal murabbi arabtu rabbi, kalau tidak karena guruku, takkan aku bisa mengenal Tuhan. Jadi apa yang diajarkan ayah guru itu saya pegang sampai. Karena ayah itu sering dia bilang, Sam, ya, ingat-ingat, sangkutan hati. Dia sering bilang, pulang dari ngangkat dia nanti, ingat, apa ya, ingat sangkutan hati. Siapa sangkutan hati? Waspada.